Oke guys, nah, ketemu lagi sama Mediator Boy. Jadi hari ini aku akan sedikit edukasi buat teman-teman ya, sesuai dengan prediksi aku kalau terjadinya crash di dunia kripto guys. Di dunia kripto itu dari tahun 2021 akhir ya, sekitar bulan 10, bulan 11 itu aku udah share kalau misalnya akan terjadi crash. Dan sudah terbukti, teman-teman bisa lihat ya. Ya, bisa lihat teman-teman, terbukti. Ya, di sini teman-teman bisa ngelihat Ethereum, Bitcoin ya, satu bulan terakhir. Jadi dari 1 bulan terakhir ini ya, satu bulan kita cek Bitcoin satu bulan terakhir dari volumenya 600 juta ya, dari 600 juta gitu ya, sampai harga terendah itu sekarang 400 jutaan ya, 400 jutaan atau di bawah, pernah menyentuh di bawah 30.000 teman-teman. BNB itu kemarin sampai 30-an ya, 3 jutaan ya. Kalau BNB kemarin terbawah itu dia sampai 4 juta sekian ya. Wah, ngeri sekali. Nah, apa efek terbesarnya untuk di dunia properti? Jadi karena kripto sendiri, teman-teman harus tahu ya, yang namanya dunia trading, dunia khususnya kripto itu, investor-investor yang masuk itu adalah investor jenis spekulasi ya. Jadi orang-orang yang suka main kripto itu biasanya mereka spekulasi guys. Nggak ada, kalau misalnya teman-teman diajarin, kalau mau investasi itu jangka panjang, misalnya untuk 5 tahun 10 tahun lagi, enggak, bukan kayak gitu. Mereka yang masuk ke dunia kripto itu mereka hanyalah investor spekulasi. Kecuali lu investasi cuma 1 juta 2 juta, is okay lah, bisa dicari lagi kalau hilang. Tapi kalau misalnya duit lu mungkin investasi ratusan juta, miliaran, itu berbeda ya, berbeda sekali. Karena memang di dunia kripto sendiri itu mau investornya mindsetnya ada spekulan ya, dimana kenapa bisa rontok kemarin seperti Luna itu rontok, bahkan banyak yang bunuh diri karena efek Luna guys. Karena investor spekulannya itu pada tarik dananya karena paniknya market di dunia saham, trading, semuanya pada panik semua. Dan apa sih hubungannya ke properti? Nah, mari kita bahas. Jadi yang pertama akan aku kasih tahu. Jadi yang pertama, anjloknya dolar buat teman-teman, anjloknya dolar di 14.600 per dolar per hari ini ya, tanggal 16 bulan 5. Jadi teman-teman bisa lihat hingga pukul 3 pagi tadi dolar Taiwan yang sukses menguat ya. Teman-teman bisa lihat. Berikutnya yuan Cina koreksi 0,2, dolar Singapura terkikis gitu ya, Filipina tergelincir. Semuanya pada panik semua teman-teman, dan pasar kripto juga makin anjlok ini ya. Jadi investor juga harus memperhatikan. Terus selanjutnya kita ngelihat, nah di properti sendiri teman-teman bisa cek sendiri ya. Di properti sendiri teman-teman ngelihat kuartal 1 2022 laba Ciputra Development itu melonjak 72%. Justru properti ini pada melonjak ya, investor properti ini pada melonjak dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi Ciputra Development mencatat beban pokok penjualan dan beban langsung pertambahan 24%. Ya, teman-teman bisa cek di sini semua. Dan teman-teman ngelihat kalau misalnya bos BCA juga menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi bunga acuan BI seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed ini berarti kan kalau The Fed menaikkan suku bunga, otomatis Indonesia juga kena imbasnya gitu ya. Ya, memperkirakan Bank Sentral akan menyesuaikan bunga acuan di kisaran 25-50 basis poin. Hal tersebut jika BI melihat nilai tukar rupiah terkoreksi cukup besar, itu mengakibatkan mau nggak mau BCA itu menaikkan suku bunga teman-teman. Dan teman-teman bisa baca di sini semuanya ya. Nah, dari bukti tersebut, yang pertama kripto rontok gitu ya. Yang kedua properti naik. Yang ketiga suku bunga naik ya. Aku sudah memberikan informasi ini dari tahun lalu teman-teman.
Dari tahun lalu tuh aku udah edukasi, tapi banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang ngehujat, alah so tahu, halal so tahu gitu. Dan ini semua terbukti dan tiga-tiganya benar. The Fed akan mengeluarkan suku bunga dan akan meningkatkan suku bunga ya. Pertamanya murah kemarin, terus akan meningkatkan suku bunganya lagi dan akan menghimpit kripto, dan kripto sekarang hancur gila-gilaan gitu ya. Mungkin turun bisa sampai 25% kemarin ya, turun bisa sampai 25%-nya. Dolar juga naik, perkiraan gue juga dolar itu saat rupiah melemah berarti dolar akan nilainya juga jadi kuat gitu. Itu akan karena efek bol salju dari The Fed itu sendiri. Nah, dan properti, aku udah bilang kalau properti itu memang di tahun 2018 itu teman-teman melihat banyak properti itu yang macet ya. Banyak properti itu yang macet, banyak orang yang kredit macet, banyak orang yang butuh duit akhirnya menjual asetnya mereka, rumahnya mereka dijual dengan sangat murah, bahkan dijual murah pun itu nggak laku teman-teman, karena waktu itu properti memang nggak mungkin lah ngapain investasi properti seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus belajar dari masa lalu. Misalnya teman-teman kalau misalnya mau belajar masa depan, teman-teman harus bisa belajar masa lalu. Kenapa gue bisa prediksi ini tahun 2022 akan crash? Karena gue belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi tahun 98 ketika ekonomi crash ya, banyak orang-orang yang berinvestasi properti menjadi miliarder baru gitu. Banyak orang kaya baru itu karena berinvestasi properti di tahun 1998. Yang kedua, di tahun 2008 terjadi bubble properti, di mana orang-orang tuh kreditnya pada macet. Bubble itu terjadi karena hutang mereka tidak bisa membayar dan akhirnya bubble. Tapi sisi investor mereka membeli di level terbawah. Itu adalah peluang untuk investor kita yang punya duit cash itu untuk beliin aset-aset mereka yang kreditnya lagi macet. Jadi setiap 10 tahun dari 98, 2008 dan 2018 dan terjadi lagi. Sesuai dengan prediksi saya, 2018 itu terjadi banyak kredit macet dan akhirnya saya menggelontorkan modal saya habis-habisan di dunia properti. Ketika orang lain ngelihat gua tuh gila investasi properti tahun 2018. Ya. 2018 gue disebut gila karena gue berinvestasi properti hampir bahkan 80% uang gue itu menginvestasikan di properti. Ketika market itu lagi nggak mau beli, nggak ada pembelinya guys waktu itu memang. Bahkan ada beberapa asetnya paling laku 1-2 dari 5 sampai 10 aset itu paling laku 6 bulan sekali, 3 bulan sekali laku gitu kan. Tapi walaupun itu kita muter-muter terus dan akhirnya kita bahkan sampai ngumpulin ini stok ini ada 9-10 aset, kurang lebih ada yang 300 jutaan, 500 jutaan. Dan terbukti 2022 ini teman-teman bisa lihat di kuartal 2022 Citra Lane itu menumbuhkan 72% meningkat. Berarti ekonomi investor itu lagi mengalihkan investasi mereka ke hal-hal yang fundamental. Nah, orang-orang yang spekulasi di dunia trading, di dunia kripto itu menarik dananya dan memilih berinvestasi yang memiliki fundamental seperti emas, properti. Karena apa? Karena perang juga, pandemi juga gitu. Kalau pandemi kan orang jarang beli rumah, kenapa? Karena nggak ada yang sewa. Jadi teman-teman harus tahu kenapa kok ketika pandemi yang kuat malah kripto. Karena memang nggak ada bisnis konvensional. Properti juga nggak kuat karena nggak ada orang yang beli rumah atau mau bangun rumah gitu ya. Karena kan pandemi juga, mau investasi apa gitu. Pandemi orang juga mau jualan serba online, terus juga mau buka kos-kosan atau sewa, orang-orang juga nggak kerja gitu kan, banyak PHK, butuh adaptasi lagi ketika pandemi ini terjadi ya. Jadi itu yang teman-teman sebenarnya harus pelajarin ya, teman-teman harus pelajarin kenapa sih ya. Padahal 2018 lalu gue tuh pada borong properti ketika orang lain tuh pada ngejual. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, aku tuh bisa beli properti itu 50%. Nah, aku bisa beli properti 50% dari harga 2M. Aku bisa beli separohnya, bahkan 30%-nya dari harga 1M aku bisa beli 350 juta. Dari harga aku kasih contoh ya teman-teman ya. Dulu nih aku
sampai ya teman-teman bisa lihat di Instagram aku ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram aku, ini ada bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang mungkin teman-teman harus lihat ya. Ada di sini guys. Nah ini beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tuh, ini harga rumah waktu itu, harga pasarnya tuh 500 juta. Ini hitung tanah doang, aku beli cuma 200, laku 350. Ini harga pasar. Ini daerah Medokan Ayu teman-teman. Daerah Medokan Ayu itu harga pasar itu lagi crash itu kurang lebih sekitar 750. Aku beli cuma 350, kejual 600. Ini lebih dari 3 tahun yang lalu. Ini harga pasar sekitar 1M 1,2M. Aku beli 500 600-an ya, 600 jutaan, laku 900-an. Ya, kalau ini aku lupa ya. Kalau ini aku lupa, paling 400-an belinya separohnya. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini harga pasar sekitar 3M. Aku beli cuma 1M, laku 2,5 ya kan. Dan teman-teman bisa pelajarin itu semua. Ya, itu semua. Dan ada beberapa masih banyak yang mungkin teman-teman bisa cek. Kalau misalnya teman-teman mau belajar juga, teman-teman langsung aja ke Instagram aku, lihat di link yang ada di itu, diklik aja, teman-teman bisa pelajarin itu semua. Nah, kredit macet. Nah, teman-teman di sini edukasi ya kan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau join member berlangganan, ini khusus ada yang gratisnya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini nih ada yang gratisnya ya, ada yang gratis. Jadi kalau misalnya join di Telegram channelku gratis. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke VIP kelas di mana konsultasi selama setahun gitu untuk solusi kredit macet, solusi hutang dan lain-lain, teman-teman bisa masuk ke VIP atau ke expert di mana teman-teman menjadi investor prioritas dari kami. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli aset yang murah, benar-benar murah, teman-teman bisa pakai yang expert, di mana teman-teman bisa dapetin aset di Surabaya nilainya 3 miliar, belinya cuma 1 miliar. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa pelajarin ke bawah terus ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat TikTok aku sekarang. Nah, ini kalau di sini TikTok aku ya guys. Oh, di sini juga ada jualan. Oh ya, di sini nih. Nah, di sini. Ini shoppingnya. Jadi gini teman-teman, aku sementara ini dari puluhan asetku, aku hanya melepas 4 asetku aja. Jadi yang itu masih aku tahan, berupa tanah ada, properti juga ada gitu, ada banyak gitu ya. Cuman yang lagi aku lepas ini dari 4 asetku ini aku jual buat teman-teman cuma 1,2M aja ya. Ini harga pasar kurang lebih sekitar 1,8 sampai 2 miliar, lokasi di perbatasan Surabaya. Kalau yang ini di Mojokerto, teman-teman beli 2M itu bisa dapat 2 ruko guys, di 0 jalan Mojokerto kota pokoknya. Jadi deket sama pintu keluar tol. Nah, selanjutnya ini rumah Sidoarjo. Ini rumah ya normal ya, minimalis ya, jual di harga pasar. Harga pasarnya 600, aku jual 500 juta. Sama ini teman-teman bisa cek harga rumahnya, prediksi aku sih sekitar 500-an, aku jual 350 juta. Ya, teman-teman bisa belanja di shop di sini ya, teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman mau belajar lewat ebook ya kan, teman-teman bisa di sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan aku akan sedikit sharing ke teman-teman. Prediksi aku di tahun ini memang properti akan legit, di mana para investor itu akan menginvestasikan uang mereka di properti ya. Kebanyakan bisnis seperti yang startup digital itu investor pada narikin modalnya. Karena apa? Investor pada takut untuk berinvestasi yang di tempat-tempat beresiko, dan satu-satunya investasi yang tidak memiliki resiko adalah properti
ya tidak memiliki hampir sedikit resikonya. Yang penting teman-teman harus tahu cek legalitas ya, itu teman-teman bisa konsultasikan ke aku juga. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah gimana sih Kak kita bisa dapat rumah 50% ketika harga crash ya, harga crash bisa dapetin 50%. Jadi teman-teman itu coba ya, coba teman-teman datang ke perbankan. Biasanya orang-orang bank itu kan banyak orang tuh yang aset-asetnya dilelang. Teman-teman mungkin bisa hubungin sama tim marketingnya untuk daripada dilelang mendingan saya beli aja, sesederhana itu gitu ya, sesederhana itu. Tapi kalau misalnya informasi lebih lanjut teman-teman, ada triki-triki yang sebenarnya teman-teman harus dapatkan itu hanya di VIP member aku ya. Jadi caranya gitu, sederhana, simple banget ya. Teman-teman ke bank terus cari orang-orang ke marketing banknya, daripada dilelang dia nggak bisa bayar, mendingan saya bantu untuk bayar. Nanti teman-teman dikonsultasikan sama pemilik rumahnya dan nego-nego sendiri seperti itu. Dan nanti akan aku ajarin gimana caranya nego yang baik dan benar supaya dapat harga yang terbaik. Jadi win-win solution ya teman-teman. Bantu pemilik rumahnya untuk keluar dari hutang ya kan, bantu mereka. Terus teman-teman juga bisa membeli harga propertinya dengan murah. Nah yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya posisinya teman-teman ini yang lagi kelilit utang ya, yang lagi kelilit utang nih, punya kredit macet ya, aku menyarankan ada 3. Teman-teman mencari tambahan modal uang gitu ya, atau minjem keluarga, atau teman-teman harus kerja lebih keras untuk mendapatkan uang. Tapi masalahnya Kak, gimana Kak, pekerjaan belum ada, atau bisnisnya kita habis di PHK, atau bisnisnya lagi redup nih Kak, kita nggak bisa bayar utang, makanya kita mau dilelang nih. Nah berarti teman-teman mungkin sebelum dilelang harus di take over, atau mungkin bisa pindah bank lagi ya, atau dijual. Tapi kadang kalau dijual ketika lagi krisis gitu kan, kadang jatuh, harganya kan juga jatuh, mungkin kita rugi banyak gitu ya, ya kan, rugi banyak gitu. Nah yang kedua ini, kalau misalnya dijual, teman-teman juga nyari pembelinya juga susah ya kan, nggak semua orang bisa beli, dan nggak semua orang bisa tahu cara jualan gitu ya kan. Apalagi ekonomi lagi kayak gini ya, kayak kemarin kan beberapa orang minta tolong aku, bang jualin, ekonomi kayak gini emang agak susah. Memang di sini bukan waktunya untuk jual, tapi waktunya untuk beli. Nah atau yang ketiga, teman-teman harus bisa cari investor ya, cari investor. Aku menyarankan buat teman-teman cari investor bang, cari funding. Jadi nanti kerjasama gitu ya, nanti ketika dibeli dibantu sama investor, nanti dijual, nanti sharing profit, mungkin 50-50, 70-30, nanti sharing profit. Jadi kamu tuh nggak rugi-rugi banget gitu. Daripada dilelang, mendingan kamu dibantu sama investor, dibantuin sama investor untuk menemukan solusi. Jadi nanti dimodalin dulu sama investor, nanti dijual. Habis ketika dijual nanti kan dapat profit tuh ya kan, modal investor dibalikin ya kan, modal kamu dibalikin, sharing profit aja seperti itu. Sharing profitnya sesuai dengan kerjasama awal ya, 60-40, 70-30. Dan itu adalah solusi yang biasanya aku kasih ke teman-teman aku yang biasanya kredit macet gitu. Dan mungkin ini membantu buat teman-teman. Makanya untuk masuk ke dalam lingkaran itu, teman-teman belajar caranya di VIP member aku. Teman-teman bisa langsung aja join Telegram aku yang di bio ya, ini gratis. Nah teman-teman bisa belajar di sini ya, ini gratis, linknya ada di Instagram dan di TikTok. Nah kalau yang beginner gratis untuk edukasi sedikit-sedikit. Teman-teman kalau mau misalnya konsultasi selama setahun gimana caranya keluar dari kredit macet, atau pengen berinvestasi 50%, teman-teman bisa member join kelas ya, cuman setahun ya, 70 ini setahun. Kalau yang ini member khusus investor. Jadi di sini memang aku sediain kolom investor, di mana nanti ketika teman-teman punya masalah kredit macet, itu aku akan bantuin buatin proposal kepada mereka, di mana mereka nanti ketika melihat proposal kamu bagus dan akhirnya menyetujui dan akhirnya dibantu kesulitanmu sama investor, nanti sisanya bagi hasil aja. Seperti itu guys, seperti itu ya.
seperti itu. Jadi di sini kolom memang sudah aku buatin untuk investor. Disinilah buat teman-teman yang punya masalah kredit macet atau pengen berinvestasi, teman-teman bisa menemukan solusi. Atau teman-teman informasi lebih lanjut langsung aja hubungi nomor telepon yang di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman. Sukses selalu. Semoga saya berharap supaya bisa keluar dari masalah di tahun 2022. Dan kalau mau investasi yang aman-aman dulu ya. Ya, semoga sukses selalu.